Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 26 Maret 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah penerima bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar atau PKD tahun 2025 menjadi 219.252 penerima manfaat. Bantuan disalurkan melalui program Kartu Lansia Jakarta, Kartu Anak Jakarta, dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur membagikan 900 alat pemadam ringan atau APAR kepada warga. Program ini adalah bagian dari pelaksanaan gerakan masyarakat punya alat pemadam api ringan atau GEMPAR untuk pencegahan dini kebakaran. Pendistribusian dilakukan berdasarkan peta risiko kebakaran yang telah disusun tim Universitas Indonesia pada tahun 2020. Kemudian ada informasi dari Satpol PP DKI Jakarta yang mengerahkan 1.300 personel setiap harinya untuk membantu menjaga ketertiban dan keamanan wilayah di masa libur Lebaran 2025. Selain di keramaian seperti tempat wisata, personel Satpol PP juga ditugaskan untuk berpatroli ke wilayah permukiman agar keamanan tetap terjaga saat banyak warga yang mudik ke kampung halaman. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita ke berita utama berita Jakarta hari ini. Setelah Idul Fitri 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan merealisasikan program pemasangan kamera pengawas atau CCTV di setiap wilayah RT/RW di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan kajian program pemasangan CCTV di RT hingga RW. Termasuk pemilihan vendor penyedia jasa. Pramono meminta kajian mendalam untuk memastikan rasa aman dan terlindungi bagi warganya. Sistem pemasangan CCTV harus benar-benar bisa memenuhi harapan warga, mulai dari pengawasan keamanan hingga pencegahan kejahatan. Jadi untuk CCTV kan ini baru 32 hari, tapi kami sudah melihat sebenarnya untuk CCTV itu jauh lebih mudah dibandingkan hal yang berkaitan dengan KJP. Kenapa lebih mudah? Karena ternyata vendor CCTV di Jakarta itu banyak banget. Dan mereka sudah siap untuk memasang sejumlah setiap RT RW di Jakarta itu mereka siap dengan sistemnya. Tetapi saya minta kepada dinas yang terkait untuk dikaji mendalam supaya ketika kita memutuskan secara terbuka, maka yang menjadi pemenang itu memang betul-betul bisa memenuhi harapan kita. Dengan pemasangan sistem CCTV yang canggih di setiap RT hingga RW akan memberikan rasa aman kepada masyarakat dari tindak kekerasan dan kriminal, seperti perundungan serta penyalahgunaan narkoba. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita selanjutnya. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menambah stasiun pemantauan kualitas udara atau SPKU di permukiman warga sekitar fasilitas pengolahan sampah RDF Land Rorotan, Jakarta Utara. Seperti itu. Nah, tadi akan ada improve yang Pak Hadi sampaikan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan, saat ini fasilitas RDF Plan Rorotan telah dikosongkan dari sampah bahan baku dan juga hasil pengolahannya. SPKU ditambah agar nantinya Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap kualitas udara yang bisa berdampak terhadap warga. Nah, SPKU ini kemarin hari Senin sudah kita pasang. Jadi sekarang ini total yang kita coba pasang itu ada 4 SPKU
Pertama memang SPKU yang ada di lokasi ini. Teman-teman bisa lihat di sebelah sana ya, itu ada SPKU. Kemudian SPKU yang dari awal sudah terpasang di perumahan Klaster Sinanu JGC. Lalu kami nambah 2 lagi, nambah 2 SPKU di Harapan Indah ya, 2 ya Pak Andi Sofyan, di Harapan Indah 1 dan di Medland 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan berbagai upaya untuk menangani dampak lingkungan di RDF Plan Rorotan. Mulai dari pemasangan deodorizer untuk mengurangi bau sampah hingga pemberian layanan kesehatan gratis kepada warga terdampak. Diharapkan dengan perbaikan fasilitas di RDF Rorotan, penanganan masalah sampah di Jakarta bisa lebih berjalan maksimal. Tim Berita Jakarta melaporkan. Segmen Info Jakarta kali ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Warga Jakarta yang ingin mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil, saat ini tidak semua pengurusan dokumen memerlukan surat pengantar dari pengurus RT RW. Berikut daftar dokumen yang tidak perlu lagi menggunakan surat pengantar dari RT RW. Kita ke info Jakarta berikutnya. Warga Jakarta yang merasa tertinggal barangnya di Transjakarta, kini ada prosedur baru yang akan memudahkan pengguna Transjakarta untuk bisa segera melapor. Bagaimana caranya? Kami hadirkan informasinya untuk Anda. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Kamis 27 Maret 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Pusat diperkirakan berawan, suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.